Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya anak-anak kelas 9, walaupun tetap kita masih dalam masa pandemi, apalagi daerah kita masih zona merah ya. Pada kali ini Ibu akan memberi materi tentang letak, luas, dan karakteristik benua ya. Yaitu benua ada 5, benua Asia, Amerika, Eropa, Afrika, dan Australia ya. Seperti kalian lihat di layar pertama ini, yang merah ya Asia, yang hijau di sebelah selatannya Asia ini ada Australia, kemudian di sebelah baratnya Asia yang jadi satu daratan ini ada Eropa, kemudian selatannya Eropa ada Afrika, dan sebelah baratnya benua Afrika ada benua Amerika, dan yang paling selatan sini benua Antartika. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Yang pertama mengenai letak dan luas benua Asia ya. Jadi letak itu ada letak astronomis, ada letak geografis. Kalau letak astronomis pasti suatu letak itu berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Masih ingat ya di kelas 7 kalau nggak kelas 8, letak lintang itu sendiri merupakan garis yang menghubungkan dari yang melintang dari timur ke barat atau dari barat ke timur, dan sebaliknya kalau garis bujur yaitu garis yang membujur dari utara ke selatan atau sebaliknya dari selatan ke utara. Ini ya untuk Asia, dia belintangnya, garis yang melintangnya dari 80 derajat LU sampai 11 derajat LS ya. Jadi dari belahan bumi, LU ini maksudnya di belahan bumi utara, sedangkan LS ini maksudnya di belahan bumi selatan. Nah, di 80 LU lintang utara ya, berarti sampai dia memanjang sampai ke belahan bumi selatan, yaitu di 11 derajat LS, yaitu tepatnya batasnya yaitu di negara kita, negara Asia ya, yang paling selatan. Kemudian untuk bujurnya 26 bujur timur sampai 170 derajat bujur timur juga ya. Untuk letak geografis dari benua Asia sebelah utara yaitu Samudra Arktik, sebelah timurnya Samudra Pasifik dan Selat Bering, sebelah selatan Samudra Hindia, dan sebelah baratnya benua Eropa dan pegunungan Ural. Untuk luas benua Asia mencapai 44 juta kilometer persegi. Lanjut, setelah benua Asia kita masuk ke benua Amerika. Letak astronomisnya dari 83 derajat LU sampai 55 derajat LS ya, membentang dari belahan bumi selatan sampai utara sampai selatan, dan 170 derajat bujur timur sampai 35 derajat bujur timur ya. Kemudian letak geografis benua Amerika bagian utaranya yaitu Samudra Arktik, bagian timur itu adalah Samudra Atlantik, selatan dan barat ada Samudra Pasifik ya. Untuk luas benua Amerika 42.057.100 km. Kita lanjut ke benua yang ketiga yaitu benua Eropa. Letak astronomisnya 35 derajat LU sampai 80 derajat LU dan 60 derajat bujur timur sampai 9 derajat bujur barat. Untuk letak geografisnya ya, yang di bagian utara itu ada Samudra Arktik, bagian timur ada benua Asia ya, selatan ada Laut Tengah, dan bagian barat ada Samudra Atlantik. Untuk luas benua Eropa mencapai 10.355.000 km persegi. Kita lanjut ke benua selanjutnya yaitu benua Afrika. Ini kalian lihat ya, itu ada benua Afrika. Letak astronomisnya 35 derajat LU sampai 34 derajat LS dan 52 derajat BT sampai 17 derajat BT ya. Untuk letak geografisnya bagian U, maksudnya U di sini adalah utara ya, U Laut Tengah, T-nya timur itu adalah Samudra Hindia, S-nya selatan yaitu Samudra Hindia, dan bagian baratnya itu berbatasan dengan Samudra Atlantik ya. Untuk luas benua Afrika 30.290.000 ya. Itu tadi tentang letak dan luas benua ya. Sekarang masih ada Australia ya.
Nah, Australia itu astronomisnya 10 derajat LS sampai 43 derajat LS dan 113 BT sampai 155 BT, derajat BT, bujur timur ya. Letak geografisnya U utara, Laut Timur, Laut Arafuru, T timur, Samudra Pasifik, Laut Tasman, selatannya yaitu Samudra Hindia, baratnya juga Samudra Hindia. Untuk luas benua Australia itu mencapai 8.945.000. Kita lanjut ke karakteristik benua ya. Yang benua Asia, karakteristiknya apa? Merupakan benua terluas dengan negara terbanyak juga ya. Sebagian besar wilayah di benua Asia itu maksudnya ini BBU, yaitu berada di belahan bumi utara ya. Sangat sedikit sekali wilayah benua negara di Asia yang ada di selatan, yaitu Indonesia ya. Kemudian region, pembagian wilayahnya di Asia itu ada Asia Barat, Asia Tengah, Asia Timur, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Kemudian ada gunung tertinggi yaitu Gunung Himalaya dengan puncaknya yaitu Mount Everest ya. Dengan ketinggiannya 8.848 meter di atas permukaan air laut ya. Kemudian kita lanjut ke benua Amerika ya. Benua Amerika disebut dengan benua merah ya. Benua merah. Artinya kenapa kok disebut benua merah? Ternyata penduduk asli di Amerika yaitu suku Indian, dia itu sering mewarnai kulitnya dengan cat berwarna merah ya, itu ya. Kemudian Amerika merupakan benua terbesar kedua setelah Asia. Untuk pembagian region di benua Amerika itu ada Amerika Selatan, Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Kepulauan Karibia yang berada di Amerika Tengah ya. Kemudian ada Sungai Amazon, yaitu sungai terpanjang ya di dunia, bukan salah satu sungai terpanjang. Lanjut kita ke benua Eropa. Nah, kalau tadi di Amerika ada benua merah, kalau di Eropa disebut dengan benua biru. Nah, kenapa disebut benua biru? Karena karena hampir seluruh ya semuanya penduduknya itu mempunyai ciri khas dengan mata biru ya. Kemudian banyak kerajaan-kerajaan di sana. Jadi makanya dinamakan benua biru Eropa. Kemudian benua Eropa secara fisik memang dia bersatu dengan benua Asia ya. Secara fisik bersatu, namun budayanya sangat berbeda ya, Eropa dan Asia. Kemudian iklimnya ada iklim subtropis dan iklim sedang, sehingga di sana terdapat 4 musim ya. Ada musim semi, gugur, panas, dan dingin ya. Kemudian region di Eropa ada Eropa Barat, Eropa Timur, Eropa Selatan, dan Eropa Utara. Yang khas di Eropa, di sana terdapat negara terkecil ya di dunia, namanya negara Vatikan. Kemudian kita lanjut ke Afrika. Afrika kalau di Eropa dinamakan dijuluki benua biru. Nah, di Afrika ini dijuluki benua hitam. Kenapa? Karena hampir semuanya penduduknya adalah berkulit hitam ya. Kemudian di sana terdapat juga gunung tertinggi, puncak tertingginya Kilimanjaro. Untuk wilayahnya di Afrika itu sebagian wilayahnya beriklim tropis ya, kecuali wilayah yang paling utara dan paling selatan itu subtropis. Untuk region atau pembagian wilayah di benua Afrika ada Afrika Utara, Afrika Timur, Afrika Barat, Afrika Tengah, dan Afrika Selatan. Kemudian di sana juga terdapat plato, dataran tinggi yang luas ya. Nah, sekarang yang terakhir adalah benua Australia. Nah, suku yang di sana di Australia terkenal akan suku aborigin. Kemudian hewannya ya hewan kanguru ya. Yang unik di Australia apa? Dia merupakan benua namun cuma memiliki satu negara, yaitu negara Australia namanya. Nah, kemudian walaupun suku aslinya aborigin, tapi kebanyakan ras di sana adalah ras Kaukasoid. Apa maksud ras Kaukasoid? Yaitu ras yang berkulit putih yang berasal dari benua Eropa. Loh, kok bisa, Bu? Ya, karena sejarahnya Australia itu merupakan dulunya tempat buangan seperti Nusa Kambangan ya. Jadi orang-orang yang melakukan tindakan kriminalitas atau kejahatan maka dibuang ke benua Australia karena dia dulu merupakan benua baru yang ditemukan oleh orang Eropa. Nah, untuk iklimnya di Australia ada iklim subtropis, iklim sedang, dan di Australia terdapat ada gurun ya, contohnya gurun Victoria.
Baiklah, untuk benua Australia ada pembagian regionnya, yaitu wilayahnya ada 8 ya. Ada Australia Utara, Australia Selatan, Australia Barat, Victoria, New South Wales, Queensland, Tasmania, dan yang terakhir daerah khusus ibu kota New South Wales. Yang terakhir dari Ibu, nah ini ya, dari segi penampilan fisik orang Eropa bermata biru seperti yang dijelaskan di depan tadi. Benua Afrika berkulit gelap hitam. Kemudian ini yang banyak orangnya ini adalah suku aborigin Australia. Ini yang pakai topi kepala bulu-bulu ini adalah suku Indian di Amerika, dan yang ini bermata sipit, kulitnya sawo matang, ini adalah orang yang ada di benua Asia. Ya, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.